Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan anak-anakku? Sudah. Ya. Kelihatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anakku yang manis hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Kita pembelajaran, alangkah baiknya hari ini kita berdoa dulu. Ya, silakan anak Ismawati dipimpin dulu teman-temannya nak untuk berdoa. Ya, Ismawati. Oh iya, minta maaf Ibu, agak tulis sedikit Bu. Iya. Minta maaf saya Ibu. Teman-temannya untuk berdoa nak ya. Ibu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban berdoa. Ya, amin. Hari ini kita dikasih keberkahan dan kemudahan untuk ilmu. Sebelum masuk di inti pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya agar kita bersolawat dulu supaya kita semangat ya. Ya. Oke? Mana semua sebenarnya? Oke? Ya Bu. Oke Bu. Mari kita dulu ya. Ibu pimpin salawatnya ya. Ya Ibu. Iya Bu. Wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi amri ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan keberkahan hari ini untuk hadir di kelas kita yang sudah ini. Baiklah, kita cek dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua Bu Guru. Ya Bu, sakit. Hari ini pembelajaran pada hari ini adalah adab seorang muslim. Adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Sebelum kita masuk, ada yang tahu apa itu pengertian adab? Ada? Tahu Guru. Jadi adab itu adalah perilaku kita. Baiklah, sebelumnya itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita pada hari ini adalah menganalisis dan membiasakan adab kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat mengikuti dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini bertujuan bagaimana agar kita membiasakan diri untuk beradab yang baik kepada kedua orang tua kita dan guru kita di dalam kehidupan sehari-hari.
Karena adab yang baik itu akan membentuk pribadi kita yang cerdas, yang memiliki karakter yang baik, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah, adapun indikator pembelajaran yang harus kita kuasai dalam materi ini, yakni yang pertama, kita harus bisa menjelaskan pengertian adab kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, anak-anak harus bisa menunjukkan dalil nakli, yakni dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun dalil hadis dan sabda Rasul tentang perintah adab kepada kedua orang tua dan guru. Ketiga, bagaimana kita bisa mengidentifikasi contoh-contoh dari perilaku adab kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, di bagian keempat adalah simulasi atau secara berkelompok di depan kelas bagaimana adab-adab kita kepada guru dan pertama ya anak-anak, Bapak Ibu pengertian adab kepada orang tua dan guru. Jadi adab itu artinya kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti, serta akhlak yang baik dan terpuji. Jadi adab juga bisa diartikan sebagai ucapan atau perkataan yang baik, perkara kebaikan di dalam hidup kita sehari-hari. Sedangkan orang tua adalah bapak dan ibu kita dari kehidupan dan keduanya itu baik itu muslim ataupun non muslim, termasuk juga orang tua kita dari nenek dan kakek kita, ayah dari dan ibu dari. Kemudian akhlak atau adab kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi kedua orang tua dengan kesopan santunan, kemudian berbuat baik dalam kehidupan yang sudah meninggal dunia. Kemudian adab kepada guru. Nah, ini yang terpenting nih. Adab kepada guru merupakan suatu bentuk tingkah laku kita, bagaimana perilaku kita seorang guru ataupun orang yang lebih tua yang memberikan kita pelajaran. Hanya guru yang telah menjadi mendapatkan ilmu. Baiklah, anak-anakku. Dalil. Apa itu dalil? Ada yang tahu apa itu dalil? Ayat Al-Quran, Ibu. Ayat Ibu. Ayat Al-Quran, Bu. Nah, jadi dalil ini, dalil tentang adab kepada orang tua dan guru itu sepertinya dijelaskan Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallahi yang artinya ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua, dan begitupun murka Allah itu terdapat pada murkanya orang tua. Nah, saking pentingnya ridho orang tua, Rasulullah mensejajarkan itu dengan perintah dan percaya kepada Allah. Ada sesuatu yang bisa disembah selain Allah, maka itu adalah kedua orang tua kita. Saking pentingnya. Kemudian ada pula hadis hormati dan sebagai guru seperti Rasulullah bukanlah Rasulullah bisa menghormati anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya adalah bagaimana contoh atau perilaku adab yang baik kepada kedua orang tua kita. Jadi sebagai sudah kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada beberapa contoh adab-adab kita yang bergaul dengan orang tua. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, sudah sayang Mina cinta sama orang tuanya?
Sayang Ibu, cinta sayang orang tua. sekali dan cinta sekali Ibu. Jadi seorang muslim itu kedua orang tua itu memiliki jasa yang besar terhadapnya karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk merawat dan membesarkan kita semua. Jadi meskipun seorang muslim telah mengerahkannya, tetap itu tidak bisa berbalas karena jasa orang tua itu tidak bisa dibalas oleh apapun. Nah, kemudian yang kedua adalah menaati kedua orang tua. Tersebut menyuruh kita untuk berbuat maksiat dan itu tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga menjaga perasaan kedua orang tua dan berusaha mendapatkan dan ucapan. Jadi seperti tadi dijelaskan dalam dalil ridhollahi fi ridho walidai. Allah tergantung ridhonya orang tua. Sesuatu yang harus dengan ridho orang tua. Karena tanpa ridho orang tua, apa yang kita lakukan dalam sehari itu tidak akan berkah. Ya, kita harus mendoakan kedua orang tua. Siapa yang hafal doa kedua orang tua? Saya Ibu. Saya Bu. Muati. Saya Bu. Teman-temannya untuk menghafal Saya Ibu. kedua orang tua. Mana Nak Ismawati? Saya Ibu. Kita pimpin teman-temannya untuk Ibu. Doa kedua orang tua, teman-teman, marilah kita mengaturkan dan mendoakan kedua orang tua kita, entah itu yang sudah di alam barzah ataupun yang masih sehat walafiat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kita, memberikan keberkahan dan merawat mereka sebagaimana orang tua kita merawat diri kita. Amin Ya rabbal alamin. Ibu akan menjelaskan bagaimana contoh perilaku adab kepada guru. Jadi karena perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, yakni memberikan kita ilmu. Dalam Islam ada beberapa adab yang harus dilakukan seorang guru kepada gurunya. Yang pertama, menghargai dan menghormati guru. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya sebelumnya, bahwasanya bukan dari golongan Rasulullah apabila mereka tidak menghormati dan menyayangi orang-orang yang sudah mengajar mereka, yakni orang-orang yang alim. Jadi yang pentingnya menghormati dan menghargainya seorang guru, karena guru sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kemudian nomor dua, tidak menggibah atau membicarakan dengan tidak disenangi, bahkan membela ketiga orang lain. Jadi tidak boleh menggibah guru di belakang. Nanti dicerita gurunya itu tadi rewel, seke itu tadi ibu suka marah-marah. Kalau sudah, karena sebenarnya yang dilakukan oleh seorang guru itu untuk kebaikan kita semua, ya. Kemudian selanjutnya adalah mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkan kepada kita semua. Jadi orang guru itu seperti orang tua di rumah. Kita harus mendoakan diri kita agar selalu diberikan kesehatan ilmunya, agar bisa selalu mengajarkan ilmu yang baik kepada kita semua.
Nah, selanjutnya menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengan guru. Jadi kesopanan, kesantunan harus tetap dijaga ketika kita berbicara dengan guru. Ya, baiklah anak-anak. Pada kesempatan kali ini, mari kita menutup dengan memberikan kesimpulan. Ya, jadi apa kesimpulannya? Bahwa kedua orang tua kita merupakan sebab adanya kita di dunia. Jadi mereka merasakan kelelahan, lelah mengurus, lelah merawat, membesarkan dan mendidik kita. Sehingga Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kan bakti orang tua itu sebagai kepercayaan kepada Allah. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk bergaul dan bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Nah, adapun seorang guru dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, yakni memberikan kita ilmu, kita wajib untuk menghormati dan menghargai beliau. Di dalam Islam, guru merupakan orang yang berilmu dan harus dihormati. Dan selagi apa yang disampaikannya itu merupakan kebenaran sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena itu kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas dari seorang guru. Ya baiklah anak-anakku sekalian, hari ini untuk menutup perjumpaan kita, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompoknya itu terdiri dari 4 orang, jadi 4 orang ini harus membuat sebuah drama yang judulnya ini Ibu sudah paparkan di papan tulis ya. Kemudian Ibu akan membagi kelompoknya. Ibu sebutkan saja nama kelompoknya ya nak. Jadi kelompok 1 ini dicatat ya, dicatat supaya tidak ada lagi. Iya Bu, kelihatan. Saya ambil kelompok Bu. Jadi kelompok 1 itu Risma Dewi, Rismawati, Astuti, dan Amma Syairi. Kemudian kelompok 2 Rismawati, Nur Hikmah, Salma, dan Arifah Julia. Ya, kelompok 3 Yati, Iin Sukaina, Ismawati, Andi Nursanti, dan Nur Asia. Jadi ada 3 kelompok. Semua sudah tahu kelompoknya kan? Silakan cari kelompoknya. Ya, Bu Guru. Kalian harus mencari drama. Di kelompok 1 itu judul dramanya adalah perilaku berbakti kepada orang tua serta hikmahnya. Kemudian yang kedua, perilaku berbakti pada guru. Ya, kelompok ketiga, kisah anak durhaka pada orang tua dan guru. Oke. Kemudian minggu depan kalian harus bermain peran di depan kelas. Ya, sudah semua? Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau muncul.